Dan kali ini nih, ini berbeda sekali. Ini saya bikin mobil yang pakai bahan bakunya hidrogen. Mantep kan? Bawa pulang ke Indonesia lumayan lah. Kalau memang ada kebijakan seperti itu sih sebenarnya bagus juga. Banyak juga yang akhirnya kita jual apa namanya bahan yang sudah terpakai gitu, use produk gitu. Jadi kita bisa ngejual di aplikasi, lalu ada yang mau beli tetangga kita bisa kasih. Langkah bagusnya ya itu mungkin dengan ada kayak imbauan, tapi dengan kalimat-kalimat menarik biar agak sedikit dia tergugah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama TikTok. Yeay. TikTok, mulu TikTok, mau apa nggak capek? Enggak dong, soalnya kalian pasti pengen kan dengerin yang terbaru lagi. Apaan cuy, apaan cuy. Kayak anak zaman now banget ya kan. Jadi sekarang nih TikTok punya dua narasumber yang luar biasa. Dan kali ini nih, ini berbeda sekali. Karena kita melakukan yang pertama ada narasumber dari negeri ginseng. Ya. Ini ada Abang Juniko. Apa kabar Bang Juniko? Baik dong, alhamdulillah sehat-sehat. Yeay, tuh keren banget kan kita bisa TikTok langsung dari Indonesia ke negeri ginseng di Korea. Terus ada nih satu lagi yang langsung bersama kita yaitu Abang Septia. Yeay, apa kabar Bang Septia? Alhamdulillah baik. Ya, jadi dua narasumber hebat sekarang ini ya bakalan ngasih tahu ke kalian semua netizen di rumah gitu ya tentang hari ini kita mau bahas nih tentang bahan plastik yang aman buat pangan. Kebetulan banget dua pembicara kita sekarang itu yang ahlinya ahli intinya inti. Masih zaman nggak sih ngomong kayak gitu? Zaman dong gitu ya. Nah langsung aja yang pertama gue pengen langsung ke Bang Septia dulu ya untuk perkenalan diri. Boleh dong Bang Septia kenalin dirinya sedikit aja. Ya, saya Septia Julputra, latar belakang pengusaha ya, praktisi di bidang pangan, makanan dan minuman, dan memang sangat bererat dengan inilah plastik ya. Tiap hari, tiap detik saking banyak order plastik semua keluar gitu ya Bang ya. Dan yang dari satu lagi nih ya dari negeri ginseng yaitu Bang Juniko. Boleh dong sedikit perkenalannya. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Jadi perkenalkan, nama saya Juniko Nur Pratama. Sekarang ini lagi PhD candidate di Korea, Korea Selatan. Nanti dikira Korea Utara lagi. Titi tolong di ini ya disensor ya. Oke deh. Langsung aja nih ya, gue punya pertanyaan buat Bang Juniko. Boleh tahu nggak sih di Korea tuh PhD-nya ngapain sih sebenarnya? Yang spesifiknya gitu. Iya, singkatnya ya, kalau nggak pada pusing semua nanti kalian. Jadi kita di sini bikin namanya eh, bahan bakar mobil berbahan bakar hidrogen. Nah, di situ kan membutuhkan plastik ya sebagai salah satu bahan baku utamanya. Nah, di situ saya melakukan penelitian di pengembangan plastik tersebut. Berarti udah Jadi ngelotok tahu banget kan ya. mobil Tesla kan? Wah, Tesla. tahu lah ya, ya tahu ya. Ini saya bikin mobil yang pakai bahan bakunya hidrogen. Mantep kan? Bawa pulang ke Indonesia lumayan lah. Jadi nanti mereknya mobil Tisa ya. Saingan. Oke deh keren banget nih ya. Berarti udah ngelotok banget nih ilmu-ilmu perplastikan nih ya Bang Juniko ya. Luar biasa nih gitu ya. Selain dari Bang Juniko juga kan tadi udah sedikit dikasih tahu nih sama Bang Septia ya latar belakangnya itu bisnis dari makanan terutama dari minuman dan makanan itu sendiri gitu ya. Pengen tahu dong Bang Septia, misalkan pemanfaatan produk plastik itu sendiri gunainnya buat apaan aja sih sebenarnya di bisnis itu? Dari apa gitu. Pengen tahu sih sebenarnya. Oh ya, memang
nggak bisa kita pungkiri ya, plastik itu memang kan sangat erat sekali dengan bisnis, apalagi kayak minuman kemasan, dari mugnya, terus juga dari mungkin Sealnya sikatnya atas, dan juga untuk wadah plastik buat antar atau apa. Jadi memang bisa dibilang sangat besar lah komposisi plastik di usaha itu. Ada nggak 100% penggunaannya? Tidak juga sih, kan ada yang lain lah ya. Gitu. Jadi tapi lumayan, maksudnya dari banding yang lain ya cukup tinggi ya untuk pengguna plastik. Ya cukup tinggi. Dan itu sampai detik ini belum bisa tersubstitusi dengan penggunaan bahan lain selain plastik. Ya, kita sebagai praktisi juga kan sangat peduli ya terhadap lingkungan. Kadang kita juga mencari-cari bahan alternatif, tapi sepertinya masih mahal ya kosnya, apalagi kalau di bidang kos ya, masalah kos. Karena di satu sisi ketika kita kos itu sangat tinggi, takutnya masih belum bisa bersaing lah dengan ini, seperti itu. Jadi lebih permasalahannya tuh lebih ke kosnya justru ya. Bisnis, namanya bisnis, bukan yang mau untung ya, mau untung, bukan mau sedekah nih kan, mau kaya cuy. Iyalah, kita bukan lagi sosial nih. Oke deh Bu, bener ya Bang Juniko ya. Nah ini gue jadi penasaran nih, kan itu di Indonesia ya Bang ya, karena tantangannya justru jadi kosnya, masalah kos. Gue juga jadi pengen tahu nih sebagai orang yang kandidat PhD nih ya kan di negeri ginseng, pasti ini lebih up to date ya isu-isunya nih tentang perplastikan di luar negeri gitu ya. Boleh dong sedikit kasih tahu ke kita, banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tentang kebijakan-kebijakan di luar negeri, di luar Indonesia terutama. Ya kalau misalkan lebih spesifik di Korea boleh banget, bahwa penggunaan plastik di industri makanan itu seperti apa sebenarnya sih gitu. Baik, iya, untuk penggunaan plastik untuk industri makanan ya. Tapi sebelum itu mungkin saya jelasin dulu ya terkait jenis-jenis plastik ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga secara singkatnya itu kan ada 7 jenis plastik ya, recycle ya. Ya nggak sih? 7 jenis recycle plastik. Yang nomor 1 itu apa sih? PET. Lalu yang kedua itu HDPE, yang ketiga itu PVC. Ada juga LDPE yang nomor 4, nomor 5 itu PP, polipropilen, dan nomor 6 itu polistiren, dan yang terakhir itu nomor 7, polikarbonat, dan yang lainnya. Nah, ini tuh udah standar di Indonesia maupun di luar negeri ya, gitu kan. Dan hampir sama sebenarnya di Indonesia gitu kan. Kita menggunakan kita menggunakan plastik yang memang sudah food grade untuk untuk makanan ya. Nah, di sini yang food grade itu yang nomor 2 HDPE, lalu nomor 4 LDPE dan PP. Nah, kalau di Korea sendiri teman-teman itu ya kita kan tahu lah, kita pasti nggak memungkiri di semua belahan bumi manapun pasti ada namanya botol kemasan ya, minuman ya. Ya nggak, kita masa bawa minum galon di mobil kan, itu minum gitu kan, enggak juga. Kita belilah di minimarket lah, dimanapun itu kan. Cuman di sini tuh kita kalau habis minum ya kita buang gitu kan. Ada botol minum apapun itulah kita minum ya kita buang gitu kan. Jadi nggak kita simpen lagi di mobil gitu kan. Apalagi kena panas tuh kita cuci, itu kita pakai lagi di rumah. Enggak. Kebanyakan kita enggak seperti itu di sini. Seperti itu sih paling yang itu nggak ada juga yang namanya buang sampah sembarangan kayak gitu. Tidak ada di sini. Paling ada anak kecil lah yang buang sampah gitu kan, anak TK. Kayak gitu sih. Oh, jadi lebih awareness-nya tuh udah sampai ke masyarakat ya sebenarnya untuk si kode-kode plastik dan secara bijak plastik ini diapain setelah dipakai gitu ya Bang ya. Betul sekali. Ini SDM-nya sudah sangat maju ya. Ya kita juga bisa ya Bang ya. Kita juga bisa, tapi memang di sana sendiri emang karena kebijakan pemerintahnya sudah saklek gitu ya, udah baku, atau ibaratnya tuh kayak misalkan ya kalau beberapa negara maju ya Bang ya, kan dia suka kayak buang sampah sedikit aja langsung denda, langsung penjara gitu. Apakah udah sesaklek itu makanya SDM-nya jadi sadar gitu ya? Apa karena memang sudah ya udah emang udah di
pengetahuan tentang perplastikan ini udah sangat dasar banget yang harus dimiliki oleh masyarakat sana gitu. Oke. Jadi yang saya lihat itu ya, kesadaran masyarakat itu sudah sangat baik sih ya. Karena mungkin yang saya tangkap kalau mereka, misalnya contoh gitu kan, di sini tuh sudah ada tuh namanya kita menyortir sampah plastik sendiri gitu kan, yang botol plastik gitu kan, lalu yang jenis lain lah gitu kan, kaleng-kaleng minuman gitu kan. Dan mereka memikirkan bahwa kalau kita nyampur sampahnya plastiknya jadi satu gitu kan, ini akan merugikan pemerintah daerah gitu kan, membuat kota kita kotor gitu kan, lalu akhirnya merugikan ekonomi sirkular itu sendiri di kota mereka, dan akhirnya karena di sini otonomi daerah juga ya, akhirnya nanti mungkin bahan bakunya naik untuk yang misalnya bahan baku seharian kita naik gitu kan, dan akhirnya pajak naik, sehingga akhirnya mereka sadar gitu kan. Selain dari itu memang juga teknologi pengolahan sampah di Korea juga sudah baik juga sih, jauh kalau dibanding dengan Indonesia. Ya kita juga udah bagus sebenarnya Bang. Kita udah bagus, tenang aja, sebentar lagi. Ini sebenarnya kayak sentilan sedikit ya buat pemerintah ya. Walaupun ya ini kita juga harus saling bersama-sama ya, kolaborasi ya sama pemerintah. Jadi nggak sendirian juga. Nah, Bang Septi sendiri nih sebagai pelaku bisnis atau produsennya nih, semisal sudah sangat Indonesia itu sudah sangat maju seperti negara yang lain, dengan pemerintahnya tuh sudah punya peraturan-peraturan tersendiri terutama untuk produsen. Salah satunya misalkan wajib melabelkan setiap produk gitu ya, misalkan di kemasan tadi ya minuman abang jual harus ada pelabelan khusus gitu ya, ini tuh apa, terus kayak di situ dijelasin di label itu bahwa ini resikonya apa dan bagaimana dan yang lain gitu ya. Kan berarti itu kan secara ekonomi bisnis nih ya, kayaknya nambah kos gitu ya. Nah itu tanggapan dari Bang Septi sendiri gimana tuh kalau ada kebijakan itu dari pemerintah wajib misalnya? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat kan ya, untuk bisnis ini kan nggak mesti profit semata ya. Kita juga sebenarnya kan terus berusaha mencari alternatif ya. Kalau memang ada kebijakan seperti itu sih sebenarnya bagus juga, karena pada intinya kan kerugian yang dicemarkan oleh plastik lebih besar dibandingkan keuntungan semata yang didapat sebenarnya. Kita mengingat plastik juga susah untuk diurai dan lain, kayak bagus juga kalau plastik itu ada di bawahnya tuh kayak ada himbauan gitu. Dan itu kan juga nggak merusak tampilan kemasan juga sebenarnya. Apalagi misalnya himbauan-himbauannya yang agak menarik gitu, yang nggak terlalu kaku. Mengingat sekarang juga di industri minuman banyak juga yang ada kata-kata menarik di dalam packagingnya. Nah kalau kata-kata menarik itu diubah untuk dia lebih peduli terhadap lingkungan sih sebenarnya lebih bagus, dan itu rencana kita akan sedikit melakukan itu. Kita juga peduli terhadap ini. Apalagi kemarin saya sempat lihat di medsos ada anak muda merayakan 17 Agustusan ini, dia membersihkan pinggiran pantai. Jadi dia kerja bakti, dia menunjukin semangat 45-nya dengan dia gotong royong membersihkan ini. Ada tuh saya lihat di daerah Jawa Barat dia seperti itu. Dan itu sebenarnya langkah awal menurut saya, wah bagus nih, anak muda udah mulai melek menuju sana seperti itu. Berarti justru malah dari tanggapan produsen malah bagus ya Bang ya. Justru itu ada sebuah nilai yang bisa dijual bahkan ya, untuk daya tarik gitu. Nah, cocok banget nih, kita pengen tanya lagi ya sama Bang Juniko nih. Kan tadi udah Bisa. Oh iya? Boleh nambahin lagi? Oh boleh dong, boleh banget. Kayaknya penting sih. Ya penting dong semuanya. Jadi iya. Iya, jadi di Korea sendiri ini ya, di sini itu emang kebijakan dari pemerintah juga, tadi saya lupa nambahin ya, itu penggunaan plastik itu juga udah sangat rapi gitu kan. Jadi kita misalnya contoh nih, saya kalau mau buang sampah itu harus pakai plastik yang sudah ada labelnya khusus untuk buat
buang sampah kayak gitu, dan itu ada harganya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pakai yang kantong kresek hitam tuh yang buat gorengan tuh dimasukin, itu nggak bisa. Jadi ada harganya, per volumenya ada jenisnya gitu kan, 10 liter, 20 liter gitu kan. Jadi akhirnya nanti ada segmentasi warga di sini yang akhirnya beli plastik gitu mulu, akhirnya dia pakai plastik bag buat belanja kayak gitu. Dan ya terhandle semua sih dengan baik sih. Lalu misalnya kalau kita buang sampah basah nih, di ngomongin sampah, tapi dikit ini ya, nambahin ya. Nah, buat sampah basah juga kita ada wadah sendiri, lalu ada pakai stiker sendiri gitu kan untuk pengelolaannya. Lalu untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai juga di sini banyak juga yang akhirnya kita jual bahan yang sudah terpakai gitu, use produk gitu. Jadi kita bisa ngejual di aplikasi, lalu ada yang mau beli tetangga kita bisa kasih. Jadi si apa nggak banyak sampah jadinya kayak gitu. Ini di rumah saya aja hampir 50% ini barang-barang yang saya ambil dari luar. Nggak ada yang beli kayak gitu. Nanti kalau saya mau keluar, baru saya keluarin lagi atau cari tanya tetangga yang mau ngambil gitu sih. Karena kalau ngebuang juga mahal banget ya Bang ya. Betul, kita mau Kalau bahan gede. itu pakai duit. Iya, diukur kan ya Bang ya kalau di sana tuh ya. Betul. Kayaknya Tisa pernah sini ya. Enggak, kalau ke Korea belum pernah. Tapi ya hampir sama kalau di negara-negara yang sudah maju, secara garis besar memang pengolahan sampahnya emang udah seperti itu sih yang gue tahu ya. Nah, kalau dari situ sendiri ya Bang ya, berarti kan bisa dikatakan yang tadi Abang juga mention bahwa Korea sendiri itu sudah sangat-sangat menganut ekonomi sirkular yang sudah sistemnya justru udah ada gitu, malah udah dijalankan gitu ya. Dan sebenarnya juga dengan pembahasan kita yang sebelumnya itu kita juga udah bahas ekonomi sirkular. Dan sebenarnya di Indonesia juga ada Bang, udah mulai bertahap ke situ. Cuman memang butuh waktu untuk menetapkan sistem yang settle gitu. Karena kan pada dasarnya kalau di Korea itu kan sistem settle-nya itu karena pemerintahnya yang punya andil gitu ya. Jadi kita perlahan lah di Indonesia sudah mulai seperti itu, tapi memang beberapa pelakunya ya komunitas gitu ya, penggiat sosial, terus swasta kayak gitu. Nah, kalau dari di Korea sendiri Bang, itu sudah ada belum sih pelabelan khusus kayak makanan untuk si plastiknya itu, makanan atau minuman ya khususnya, untuk dilabelkan misalkan si plastik tersebut misalkan BPA free atau mengandung PT, tapi dikasih tahu bahwa himbauan PT itu kalau dipakai berulang bisa menyebabkan ini gitu. Udah ada belum sih kalau yang label secara spesifik kayak gitu di Korea? Saya tahu karena nggak bisa baca bahasa Koreanya semuanya sih. Oh iya juga ya. Kalau di Korea pakai bahasa Korea ya. Tapi kalau label yang 1, 2, 3 itu udah memang label internasional ya Bang kalau itu ya. Sudah, dan di sini anak-anak sekolah itu di tingkat preschool ya atau school itu memang sudah diajarin yang kayak gitu. Angka 1 itu apa, 2 itu apa, dan ya sudah dijelaskan. Jadi mungkin secara naluriah mereka udah kenal juga akhirnya, dan ya orang tuanya ini sih udah cukup teredukasi juga kayak gitu. Walaupun mungkin sebenarnya ada ya, dan karena saya juga nggak jarang nonton TV di sini, mungkin di berita-berita juga sudah banyak juga sih pastinya untuk edukasi seperti itu. Saya dulu pernah ngikutin apa kayak sosialisasi gitu, walaupun bahasa Korea juga saya juga cuma iseng aja kan, karena kan saya kan di Depok kan, di Jakarta kan juga main pengolahan sampah ya, jadi penasaran tuh. Mereka juga ada edukasi seperti itu. Jadi mungkin belum masuk ke pasar gitu kan, di market, cuman di luar dari itu sudah ada edukasi. Oh berarti sebenarnya memang kalau di sana sudah sangat-sangat terstruktur ya Bang ya. Walaupun Abang tidak bisa bahasa Korea, tapi memang sudah ada tuh sosialisasi masalah ini, diajarin dari kecil gitu kan. Itu udah sangat-sangat lumrah ya kalau buat di luar negeri ya. Nah kalau di Indonesia memang kita masih sangat-sangat baru ya Bang ya untuk informasi ini ya. Benar. Nih kalau misalkan di Indonesia kita terapin kayak gitu, kira-kira
tanggapan abang nih sebagai pelaku bisnis, apa sih yang akan abang tangkap dari informasi-informasi bang Jamiko ini? Ya, jadi tadi menarik ya informasinya ya. Jadi memang ada beberapa tadi jenis-jenis plastik dan itu juga memang nggak semua pelaku bisnis di bawah itu mengerti ya. Dia cuma ngerti ya kantong plastik kresek yang biasa buat bawa ini, ternyata di dalam itu ada jenis-jenisnya juga. Nah, itulah yang harus terus kita coba gabungkan dan lain, karena memang kalau bisa plastik yang mudah didaur ulang atau gampang di inilah dengan alam kita, seperti kan udah mulai ada yang dari kulit singkong atau apa, tapi balik lagi seperti itu. Mungkin karena memang teknologinya atau apa, jadi masih cost masih tinggi. Walaupun sudah ada sebenarnya, tapi costnya masih belum sesuai ya sama. Iya, itu. Jadi mungkin langkah bagusnya ya itu mungkin dengan ada kayak imbauan, tapi dengan kalimat-kalimat menarik biar agak sedikit dia tergugah ya hatinya. Jadi itu kan sebenarnya sebagai nilai jual produk-produk juga ada kalimat-kalimat kan, kayak ada minuman sebelah kan ada tulisannya misalnya apa ya kan gitu. Ini anak skena gitu kan, anak senja gitu kan. Isinya kayak gitu kan ya. Ungkapan-ungkapan anak senja gitu kan. Minum kopi di sore hari walaupun merindu bersamamu gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Kalau kalimat itu diubah agak sedikit peduli lingkungan kan sebenarnya lebih masuk diterima. Gitu. Jadi apalagi anak-anak milenial sekarang, generasi sekarang itu udah lebih aware ya, lebih peduli dia dan lebih senang dengan penerimaan kalimat-kalimat seperti itu. Gitu. Tapi memang ketika abang sebagai produsen sendiri ketika membeli si kemasan itu ya, itu memang ada tulisan food grade atau nggak ada gitu? Jadi tulisannya sih nggak ada, tapi kita tanya ini food grade atau tidak gitu kan, gitu. Karena kan ada plastik buat ini, mungkin ada juga tadi yang dibilang ada label misalnya lambang ya gitu. Ada, tapi mungkin nggak semua juga orang paham makan itu lambang tersebut ya. Di Indonesia nggak se-aware itu ya untuk lambang 1, 2, 3. Bener. Gue pikir malah dulu kayak ini produksi pertama kali. Ya kan ya, kita nggak sampai kepikiran bahwa itu mengandung apa gitu ya, tapi lebih kayak produksi pertama kali ini ya, nomor 1 gitu. Nomor 2 mungkin yang kedua kali ya, atau PT-nya di daerah mana gitu ya kan, di kode-kode kota gitu ya, kita nggak tahu gitu kan. Jadi gitu ya, ternyata memang ada yang enggak. Jadi kalau enggak ya kita ya percaya aja gitu sama si produsen bahan baku ya jadinya ya. Oke. Jadi emang perlu ditingkatin lagi. Berarti bagus banget tuh ya Bang, kalau misalkan ada bisnis abang dong tentunya aja. Bisnisnya Bang Septia dong sebagai pionir gitu ya, untuk mulai melek bahwa lambang 1, lambang sekian itu apa, terus dampaknya apa dengan kata-kata yang mengajak positif ya, lebih kayak peduli sama lingkungan. Wih, mantap. Nah ini nih yang sangat-sangat gue tunggu banget nih dari Bang Jatmiko. Juniko, kok Jatmiko mulu sih gue? Gue ganti nama orang. Juniko, ini siapa sih Juniko? Bang Juniko, maaf ya Bang, jangan jangan bikin bubur merah putih ya. Soalnya 17 Agustus nanti ntar malah ganti nama jadi 17 Agustus bukan Juniko. Oke. Sebagai penutup nih ya, sebelum kita udahan nih, gue pengen banget nih saran masukan dari Bang Juniko ke stakeholder untuk kebijakan ke pemerintah dalam hal penggunaan bahan plastik kemasan terutama untuk produk pangan. Kalau dari pandangan abang. Baik. Jadi kalau kita melihat jadi saya ingat dulu zaman waktu kuliah ya, sama guru saya gitu, sama dosen saya itu, kalau misalnya kita itu bisa menghubungkan antara pelaku bisnis gitu kan, lalu akademisi, lalu dengan pemerintah gitu kan, lalu mensinergikannya dengan aturan-aturan yang
baik gitu kan, dan tepat tepat manfaatnya untuk masyarakat gitu kan, itu saya kira apa namanya akan sangat baik sih. Nah, bagaimana caranya? eh Ya tadi balik lagi ke tiga elemen ini supaya bisa memanfaatkan perannya memaksimalkan perannya masing-masing. Kayak misalnya akademisi gitu kan, selain melakukan riset, lalu bisa juga melakukan pengabdian masyarakat gitu kan, mengetahui masalah-masalah yang apa aja yang ada di masyarakat gitu kan. Lalu melakukan audiensi ke pemerintah misalnya kayak gitu, pemerintah daerah atau pemerintah yang lebih besar gitu kan, yang lebih negara. Dan akhirnya kebutuhan-kebutuhan tersebut disinergisasi lagi ke pelaku bisnis. Sehingga akhirnya sirkular tadi itu ya pasti kan masalah-masalah itu pasti selalu ada ya, baik dari plastik, baik dari tadi kemasan gitu kan. Tadi kita ngomongin apa namanya food grade gitu kan. Ya masa kita ngulang-ulang kesalahan kita terus-menerus gitu kan. Kalau kita mendapati ada masyarakat yang nggak tahu food grade itu apa, ya tugas pemerintah sebenarnya untuk menjelaskan ke masyarakat itu, ke teman-teman kita sendiri, mungkin kita juga bisa menjelaskan juga gitu kan. Kan nggak susah gitu kan, food grade itu apa sih? Kita plastik yang ini gitu, cuma ada tiga kok gitu kan. Kita nggak mungkin pakai botol plastik PET gitu kan, itu cuma kayak panas, meleleh itu masih kita pakai buat minum kan nggak mungkin. Yang wajar-wajar aja sih kayak gitu. Dan ya itu pemerintah harusnya bisa menjadi jembatan untuk tadi mensinergisasikan antara masyarakat yang bergabung dengan akademisi, pelaku bisnis, dan membuat aturan yang baik dan tepat guna. Mungkin itu sih, Tisa. Wah, thank you banget nih Bang Juniko atas sarannya, itu sangat realistis ya kalau kayak gitu ya. Karena kan pada akhirnya ya memang kita berpaku sama kebijakan ya Bang ya. Jadi itu bagus banget. Nah, sekarang nih untuk Bang Septia, dari selaku pelaku bisnis, apa sih yang mau disampaikan sarannya, masukan ke stakeholder untuk kebijakan pemerintah untuk si pelaku bisnis ini ya, terutama dalam penggunaan bahan plastik untuk spesifiknya produk pangan. Ya, jadi memang benar kata coba tadi Bang Juniko. Bang Juniko. Mohon maaf Bang Juniko. Jadi memang Ingat aja setuju. Oh, setuju. Aduh. Jadi memang harusnya stakeholder itu lebih menggaungkan ya. Jadi nggak hanya seminar-seminar yang hanya kalangan tertentu aja yang paham. Sedangkan backbone ekonomi ini kita tahu bahwa UMKM ini adalah penopang ekonomi di suatu negara, mau dimanapun, mau di Amerika, di Indonesia, itu yang membuat ekonomi ini stabil dan berjalan lancar itu adalah UMKM. Dan UMKM ini kelihatannya bisnisnya kecil, tapi kalau kali banyak ya jadi mereka menggurita juga. Ada sekitar 80-90% UMKM di Indonesia ini, dan edukasi itu mungkin entah kurang informasi atau apa, itulah pentingnya tadi benar kata untuk edukasinya itu sampai ke bawah banget, dan juga peran kita secara akademisi untuk memberitahukan ke para pelaku gitu. Jadi memang ini kerjasama bersama lah sebenarnya, karena memang saya pas ngelihat video yang tadi saya bilang, anak muda dengan semangat 45 membersihkan bersama, itu hampir 90% sampahnya ketika diliput sama mereka itu plastik. Dan airnya sangat keruh, gitu, sangat kotor. Dan mereka dengan semangat 45 berjumlah nggak nyampe 10 orang, namun dia bersihin semua. Dan itu mungkin akan jadi semangat kita semua, karena memang bagaimanapun plastik ini bisa jadi ancaman juga, seperti itu. Wah, tuh berarti kan kalau dari Bang Septia sebagai pelaku bisnis ya, justru dengan sebenarnya pemerintah sudah banyak ya pembinaan UMKM ya Bang ya. Dan ini sebenarnya bisa dimasukin ke dalam satu poin gitu ya, untuk edukasi terhadap produsen gitu ya, selaku UMKM terutama dalam makanan gitu ya. Dan itu lagi-lagi ya kita memang berpaku pada kebijakan ya, walaupun kita sendiri sekarang pun ini ya bisa melakukannya dalam skala kecil kayak gitu, mulai dari diri sendiri, mulai dari komunitas, mulai dari
bisnisnya dan lain-lain. Wah, seru banget nih pembahasan kita tentang plastik ya, yang terutama untuk di bahan pangan. Dan makasih banyak nih untuk Bang Septia yang udah jauh banget ke sini ya. Dan Bang Juniko juga yang dari negeri ginseng ya, mungkin udah jam berapa nih abangnya di sana? Merelakan waktunya ya untuk ngobrol bareng kita di sini. Ya, itu aja sih TikTok hari ini. Jadi sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Dadah. Annyeonghaseyo, Yorobun.